Monogatari series adalah anime yang selalu membuat kita berpikir, sebenarnya karakter ini lagi ngoceh apaan sih? Kok gue malah sakit kepala ringan ya? Sampai harus minum bodrek 1 tablet. Nah, sebenarnya di balik percakapan dan scenes yang membuat kita pusing itu, ada hikmah dan juga pesan tersembunyi di baliknya. Jadi, kali ini kita bakalan ngebahas gimana sih sebenarnya cara karakter di Monogatari series ini berpikir. Selain itu juga, kita bakalan ngeliat beberapa percakapan di Monogatari yang memiliki arti tersembunyi. Gak cuman itu, tapi kita juga akan ngebahas beberapa hal terkait season Monogatari off season yang baru ini secara keseluruhan. Maka dari itu, kita akan menganalisanya dengan sudut pandang arc terakhir dari Monogatari series of and Monster Season, yaitu Shinobu Master. Jadi, titik fokus permasalahan pada Shinobu Master ini adalah untuk menyelesaikan siapa sebenarnya pembunuh para member tim basket di sekolahnya Araragi. Nah, sebenarnya masalah ini adalah masalah keberlanjutan dari arc sebelumnya, yaitu Waza Monogatari, di mana kita diperkenalkan dengan orang yang membuat Shinobu menjadi vampir, yaitu Suicide Master. Yang membuat arc ini menarik adalah kita diberi proposisi atau sebuah premis pada awal episode 1 Shinobu Master, di mana kita melihat seorang member klub basket tersebut yang sedang stres. Setelah itu, dia nggak sengaja bertemu dengan Suicide Master yang sedang mencari Shinobu untuk bertemu lagi setelah sekian lamanya. Dan pada saat itu, kita hanya diberi lihat ketakutan member tersebut dan tidak diberi eksposisi atau penjelasan sama sekali, dan langsung berubah ke scene Araragi yang sedang kuliah. Sehingga kali ini sudut pandangnya kembali ke karakter utama, yaitu Araragi. Nah, karena masalah itulah kita bisa melihat bagaimana MC yang selama ini menemani kita berpikir dengan cukup jelas. Karena di arc ini, dari episode 1 hingga akhir, kita diperlihatkan step by step bagaimana Araragi memecahkan permasalahannya yang satu ini. Sudah penasaran gimana caranya Araragi berpikir? Sebelum kita lanjut, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu, biar nantinya kalian bisa ngelihat analisis anime yang cukup detail dan anti-mainstream. Selain itu, kalian juga bisa voting sekali-kali di bagian postingan YouTube channel gue ini, biar kalian ikut berpartisipasi dalam pembuatan konten gue. Oke, mari kita lanjut. Let's go! Oke, hal pertama yang harus kita lakukan jika menemukan suatu permasalahan adalah mengecek ulang semua fakta, miskonsepsi, kesalahan, informasi yang kurang, dan juga informasi netral yang ada. Kita bisa ngelihat Araragi melakukan hal ini dari episode pertama arc tersebut, di mana Araragi hanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, lalu memprosesnya. Bahkan, dia niat sampai bertemu sama temennya dari jurusan matematika atau kriptografi, hanya demi melakukan kriptografi dengan informasi yang kecil yang mereka dapat. Hal ini juga bisa kita terapkan dalam dunia nyata. Jika kita kesusahan dalam menjalani suatu hal atau ada masalah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kategorisasi apa yang kita bisa dan tidak bisa kita lakukan. Dan setelah itu, kita lakukan semua hal yang bisa kita lakukan secara penuh, agar tidak terjadi kesalahan maupun misinformasi. Setelah Araragi memproses informasi tersebut, maka dia akan mengevaluasi ulang informasi yang telah diproses tersebut, dan melakukan validasi ulang apakah hal yang dia dapat dari hasil proses tersebut dapat membantunya untuk lebih maju dan benar sesuai dengan fakta atau malah sebaliknya. Nah, pada saat memproses informasi tersebut, kita tidak akan mungkin selesai dengan satu kali percobaan. Pasti ada beberapa setback atau kontradiksi yang kita temukan atau dapatkan. Meskipun terlihat tidak ada progres atau rasanya tidak ada progres, tapi pada nyatanya kita mendapatkan suatu fakta baru yang pasti benar. Dalam hidup juga, pasti masalah tersebut saling berkaitan dengan satu sama lainnya, sehingga dari hasil pemrosesan informasi tersebut, meskipun tidak langsung dapat menjawabnya, kita akan tahu lebih banyak soal masalah tersebut. Hal ini kita bisa lihat di episode 2, di mana Araragi dan teman-temannya hampir secara penuh hanya mengevaluasi ulang semua hal yang telah mereka lakukan dan informasi yang didapatkan dengan cara berkonsultasi kepada ahli yang mereka tahu. Dalam hal ini adalah Mayoi Hachikuji dan juga Izuko Gaen. Mereka melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, dari mencari informasi hingga validasi ulang semua informasi yang telah mereka dapatkan, hingga akhirnya mereka dapat membuat sebuah kesimpulan. Permasalahan yang kita alami pun sama. Hal ini kita dapat terapkan untuk mendapatkan solusi paling optimal dalam permasalahan tersebut dengan cara berpikir ala Monogatari ini.
Meskipun terkadang ada masalah yang di luar kontrol kita. Nah, kalau Monogatari sendiri, cara mereka menyelesaikan hal tersebut adalah menerima bahwa mereka tidak bisa mengkontrol suatu hal, sehingga mereka akan berpindah ke hal yang dapat mereka kontrol. Meskipun ya caranya kadang agak absurd atau kadang membingungkan. Nah, pengambilan keputusan ini juga tidak bisa sembarangan. Meskipun kita udah bisa mengambil kesimpulan atau keputusan, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang akan atau telah terjadi. Hal ini kita bisa lihat pada akhir arc Shinobu Master, di mana akhirnya kita tahu kalau perempuan yang kita temui pertama kalinya adalah pembunuh sebenarnya. Dan Araragi pada saat itu perlu melakukan beberapa pengorbanan. Lalu gimana sih kita bisa ngertiin apa yang semua karakter Monogatari ini omongin seperti yang gue bilang di awal? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi, inti dari arc Shinobu Master ini adalah untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa terkadang masalah yang kita susah payah mencari cara untuk menyelesaikannya, cara terbaiknya adalah cara yang paling simpel. Karena di sini ternyata orang pertamalah yang membuat semua hal ini terjadi. Nah, selain itu, kita juga dapat mengerti apa yang karakter Monogatari ini sedang bahas dengan cara yang sama, seperti cara mereka menyelesaikan masalahnya tersebut. Meskipun ribet dan banyak langkahnya, tapi gue jamin, kalau kalian misalkan menerapkan cara menyelesaikan masalah ini, maka kalian dapat mengerti keseluruhan Monogatari, dan bahkan dapat menarik kesimpulan dengan sudut pandang kalian sendiri, seperti apa tema dari masing-masing arc di anime yang membingungkan ini. Oh iya, selain pesan yang dapat disampaikan, tentu aja anime ini terdapat detail-detail kecil yang bisa kita apresiasi. Beberapa diantaranya yang gue temuin adalah karena di sini judulnya masih Shinobu Monogatari, maka hampir semua transisi dari arc ini memakai gambar Shinobu. Kedua, setiap Suicide Master dan Shinobu versi vampir datang, maka beberapa scene yang ditunjukkan adalah scene dengan style lukisan cat minyak atau oil painting. Oke, kurang lebih begitulah cara kalian dapat berpikir seperti karakter di Monogatari. Gimana menurut kalian? Oh iya, terus ada lagi nggak hal-hal kecil yang gue lewatin dari arc ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Oh iya, kalau misalkan menurut kalian video kali ini beda, itu karena video kali ini diedit sama editor baru gue yang masih try lah atau magang ya. Nah, ini dia editor gue. Hey, what's up guys, Remy here, aka editor magangnya Bang Nurhax. Jadi kali ini Bang Nurhax assign gue buat ngedit videonya yang berjudul Cara Berpikir ala Monogatari ini. Semoga kalian demen sama style editan gue. Kalau suka sama video kali ini bisa di like guys, biar video kedepannya bisa improving dan gue jadi editor tetapnya Bang Nurhax. Hehehe. Oke, lanjut Bang Nurhax. Menurut kalian bagus apa enggak editannya? Kasih tahu aja ya di kolom komen demi kenyamanan nonton kalian juga. Oke, buat analisis selanjutnya kita bakalan ngebahas solo leveling atau Monogatari tergantung voting kalian. Oke, segitu dulu dari gua. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Ciao.